Halo Sobat YouTube, bertemu kembali bersama Alur Cerita. Kali ini kita akan menceritakan seorang cowok playboy yang tersesat di suku Haliba, di mana suku ini semua penduduknya adalah wanita. Dan cowok ini dijadikan budak untuk melakukan bercocok tanam bersama oleh ratu suku Haliba. Langsung saja kita ke alur ceritanya Sobat YouTube. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Tang, dan dia adalah seorang playboy, dan terlihat dia bersama seorang wanita cantik di dalam kamar. Seperti biasa kalau cowok sama cewek di dalam kamar, saat mereka berdua sedang asik bercocok tanam yes, dan tiba-tiba HP Tang berbunyi. Dan ternyata telepon itu dari seorang wanita, dan ternyata wanita itu pacarnya juga Sobat YouTube. Salah satu pacarnya ingin bertemu dengan Tang. Singkat kata singkat cerita, setelah melakukan bercocok tanam dengan wanita ini, dan dia pun mendatangi wanita yang tadi menelponnya, yang pasti tujuannya Tang untuk melakukan bercocok tanam. Saat Tang tiba di depan pintu dan menggedor pintu, tidak ada satupun yang menjawab. Dan Tang pun langsung masuk ke rumah tersebut. Dan nampak di dalam rumah sangatlah gelap. Tidak menunggu lama, nampak wanita yang menelpon Tang mendatangi Tang dengan baju kurang bahan. Setelah itu wanita ini merayu dan mengikat tangan Tang, dan kemudian wanita ini mengambil tongkat baseball. Lalu wanita ini memukul Tang sampai pingsan Sobat YouTube. Saat Tang sadar dari pingsannya, dia sudah berada di padang gurun. Dan Tang tidak menggunakan baju, dan ia pun heran apa yang terjadi. Kemudian dia menemukan balon mainan di dalam kantong celananya beserta 4 foto wanita teman bercocok tanam Tang. Dan ternyata 4 wanita ini adalah bersahabat. Jadi 4 wanita ini yang dipermainkan Tang adalah sahabat Sobat YouTube, dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa perempuan tadi memukul Tang. Diangkat menggunakan mobil dan dibawa ke padang gurun, lalu meninggalkan seorang diri. Tang pun berjalan sendirian di tengah gurun pasir dan mencari bala bantuan. Di layar kaca Anda, Tang sedang kehausan, kelaparan, dan hampir sekarat hingga Tang melihat air di tengah gurun pasir. Dan Tang pun mencari dan mendekati dan meminum air itu. Ternyata itu bukanlah air, melainkan halusinasinya saja. Dan di sini Tang putus asa, dan tiba-tiba segerombolan wanita dengan pakaian zaman purba mendatangi Tang. Dan Tang pun mendekati para wanita itu dengan sedikit lancang membuka cadar wanita di atas kuda. Dan ternyata pengawal wanita di atas kuda memukul Tang sampai tepar. Jadi wanita ini adalah Thalia, dan ia adalah ratu dari suku Haliba. Di sini Tang dibawa suku Haliba. Sesampai di sana, Tang pun langsung dimasukkan ke dalam kurungan. Singkat kata singkat cerita, setelah beberapa hari Tang pun merasa putus asa Sobat YouTube. Lalu datanglah seorang pria yang datang memberikan makanan kepada Tang. Lah, tuh karena suku ini semua wanita Sobat YouTube. Jadi pria ini yang memberikan makanan terhadap Tang adalah profesor yang bernama Peng. Dia adalah seorang budak, dan Profesor Peng ini juga tertangkap oleh mereka karena ada penelitian di sekitar gurun ini. Selain itu, profesor juga menjelaskan kepada Tang bahwa besok ada acara pengorbanan, dan pastinya salah satu dari tahanan mereka akan dijadikan korban Sobat YouTube. Wow, sadis. Tapi ada cara agar tidak memilih Tang. Jadi Tang harus terlihat konyol seperti orang gila.
Setelah profesor menjelaskan semua itu dan Profesor Peng pun pergi. Dan ternyata tidak Tang yang menjadi tahanan dari suku Kahaliba ini, tapi ada banyak sekali tahanan pria yang mereka tangkap. Dan pastinya satu persatu akan dijadikan tumbal. Dan tibalah saatnya upacara pengorbanan dan sebagian tahanan dibawa dan salah satunya adalah Tang. Walaupun Tang sudah mengikuti arahan dari profesor, yaitu bertingkah seperti orang gila, tapi akhirnya Tang pun dibawa. Sesampai di persembahan, salah satu dari suku Haliba melakukan tarian sebelum upacara persembahan dimulai. Kemudian satu persatu tahanan terongnya pun diperiksa. Kalau terongnya kecil maka akan dipotong. Dan hingga tibalah giliran Tang. Saat sang master memeriksa punya Tang, dia pun kaget melihat terongnya Tang sangatlah besar. Dan akhirnya Tang pun terpilih menjadi suami dari Ratu Thalia. Karena Tang mempunyai terong yang sangat besar, tapi di sini Tang mempunyai status sebagai budak. Jadi Tang dijadikan suami sementara oleh Ratu Thalia. Dan Tang pun masuk ke kamar ratu. Dan di sini Tang sangatlah agresif. Secara otomatis dia adalah seorang playboy. Dan sang ratu tidak menyukai sikap Tang yang sangat agresif. Alhasil Tang di sini dia disiksa, di mana pantatnya ditusuk menggunakan sebuah kayu. Dan keesokan harinya Profesor Peng membawa Tang ke master pemeriksa. Lalu di sini sang pemeriksa menjelaskan kepada Tang bahwa Tang sekarang menjadi budak ratu, dan di sini Tang diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk bisa melakukan ratu hamil. Jika tidak, maka Tang akan mati. Setelah itu Profesor Peng membawa Tang, dan di sini Tang bertanya jika berhasil membuat ratu hamil apakah Tang akan dibebaskan. Dan profesor pun menjawab itu tidak mungkin. Ratu tinggal menunggu bayi yang ia kandung lahir, dan setelah itu Tang pun dibunuh. Jadi di dalam suku ini tidak ada tahanan yang dilepaskan, semua berujung pada kematian. Lalu profesor membawa Tang ke pasar yang ada di tempat ini. Dan pasarnya di sini sangat berbeda ya sobat YouTube. Yang mana dijual di tempat ini dijual budak-budak pria, dan terlihat beberapa wanita sedang menawar budak. Setiap pria yang dilelang tentunya pria ini akan dijadikan kebun untuk bercocok tanam. Dan di sini sempatlah terjadi keributan dikarenakan ada 2 wanita merebutkan satu pria yang sama. Dan akhirnya mereka memilih bertarung untuk merebutkan pria tersebut. Suatu hari tangan kanan si ratu yang bernama Aima melaporkan bahwa salah satu suku yang bernama suku Tasda mencoba mendekati kawasan suku mereka. Dan Aima meminta izin untuk menyerang, tapi di sini ratu melarang karena dia tidak mau di antara mereka yang terluka. Setelah itu ratu terlihat pusing sobat YouTube, dan kemudian Tang yang melihat ratu langsung mendekati ratu. Dan Tang pun menawarkan bahwa ia bisa mengobati kepada ratu yang sedang pusing atau sakit. Singkat kata singkat cerita, Tang pun memijat kaki ratu, dan ratu pun di sini merasa enakan. Akhirnya ratu menawarkan apa yang diinginkan Tang. Lalu Tang di sini meminta rumah, dan ratu pun memberikannya. Keesokan harinya Profesor dan Tang membersihkan rumah yang diberikan oleh ratu.
Jadi mereka berdua akan membuat tempat kecantikan atau salon sobat YouTube. Tujuannya mereka agar bisa membuat penduduk Halibah percaya kepada mereka dan pastinya gampang kabur dari tempat ini. Alhasil tempat yang mereka buat disukai oleh wanita suku Halibah. Selain itu, ia berusaha membuat ratu percaya kepadanya, di mana dia memberikan layanan yang baik kepada ratu. Tidak hanya itu, Tang di sini juga mengungkapkan bahwa ia mencintai ratu. Tentunya ini adalah akal bulus Tang agar ratu percaya terhadap Tang. Tapi di sini ratu tak mengerti apa itu cinta. Dan saat-saatnya Tang merayut, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang berteriak-teriak memanggil ratu. Dan ternyata salah satu anak dari suku Halibah masuk dalam sumur. Ia pun pingsan sobat YouTube dan Tang pun menawarkan bahwa ia bisa menolong anak tersebut. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ratu memberikan kesempatan dan benar saja Tang berhasil menolong anak itu. Ini awal yang baik karena penduduk suka dengan Tang, tak terkecuali Ratu Thalia. Dan keesokan harinya penduduk suku Halibah bertingkah berbeda, di mana ia tersenyum saat melihat Tang. Bukan cuma itu, di sini Tang disambut beberapa penduduk dan memberikan bunga. Jadi di sini Tang berhasil membuat penduduk Halibah untuk suka terhadapnya. Saat malam tiba, salah satu penduduk Halibah memasukkan racun di dalam sumur. Tujuannya adalah penduduk mati dan ia bisa kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Profesor dan Tang merencanakan untuk kabur besok saat ratu dan prajuritnya pergi untuk memeriksa perbatasan. Keesokan harinya ratu dan prajuritnya pergi dan Tang pun ikut memeriksa perbatasan. Saat sedang perjalanan, sekelompok suku menyerang mereka. Alhasil di sini mereka pun harus mundur dan beberapa prajurit dari ratu harus mati. Jadi suku ini yang menyerang duduknya adalah seorang pria. Dan di sini Tang berhasil menyelamatkan ratu, tapi Tang terpisah dari prajuritnya. Alhasil mereka pun bermalam di goa. Lalu ratu menceritakan kepada Tang bahwa dahulu kala di pulau ini terdiri dari beberapa suku. Salah satunya adalah suku yaitu suku Halibah dan juga suku Tesda yang tadi menyerang mereka. Setiap tahun terjadi peperangan antara suku-suku ini. Hingga suatu hari muncullah seorang pria asing yang bernama Osa dan ia menunggangi kuda putih. Lalu Osa mendatangi semua pemimpin suku di pulau ini. Singkat kata, singkat cerita, Osa berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Osa memberikan perjanjian di mana semua suku harus hidup damai dan masing-masing menjalankan aktivitasnya seperti biasa tanpa mengusik. Tapi salah satu suku yaitu suku Tesda sudah bosan dengan perjanjian Osa ini, di mana mereka sudah muak hidup dalam damaian. Itulah mengapa ia menyerang suku Halibah. Setelah bercerita, mereka pun melakukan bercocok tanam. Yes. Sementara itu suku Tesda sudah merencanakan penyerangan esok pagi ke suku Halibah. Keesokan harinya ratu dan Tang sudah kembali. Mereka melihat penduduknya semua sudah keracunan air sumur tersebut, yang tak lain perbuatan salah satu budak dari suruhan suku Tesda. Ratu pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskan tahanan pria agar bisa membantu untuk melawan suku Tesda yang akan menyerang. Dan tak lama kemudian Profesor Peng tertangkap oleh prajurit saat mencoba melarikan diri.
Di sini profesor mengatakan pada Tang, mengapa masih di sini? Bukannya kita akan kabur bersama. Profesor menunggu lama di perbatasan dan akhirnya profesor pun tertangkap kembali. Dan ratu saat itu mendengar sangatlah marah. Dia pikir selama ini Tang hanyalah berpura-pura baik terhadap ratu agar bisa kabur. Dan akhirnya profesor dan Tang pun diasingkan. Mereka berdua dilepaskan di padang gurun dan dilarang untuk kembali. Kalau ratu melihat Tang lagi akan dibunuh. Saat profesor dan Tang dalam perjalanan, mereka melihat suku Tesda menuju ke suku Haliba dengan pasukan yang banyak. Dan Tang pun di sini memutuskan untuk kembali untuk membantu suku Haliba melawan suku Tesda. Di sini profesor dan Tang sempat bercekcok mulut bahwa profesor tidak menyetujui dengan pendapat Tang. Sementara itu suku Tesda sudah tiba di tempat suku Haliba dan di sini suku Haliba kalah karena pasukannya terlalu sedikit melawan suku Tesda. Di sini pasukan Tesda menangkap wanita-wanita suku Haliba dan tak disangka profesor terlebih dahulu kembali ke suku Haliba dan profesor berhasil mengalahkan salah satu anak dari suku Tesda. Pada akhirnya profesor pun pingsan dihajar oleh budak pengkhianat tersebut. Sementara di sini raja dari suku Tesda mendatangi Ratu Thalia. Dan di sini sang pemeriksa mencoba melabuhi raja dari suku Tesda, namun ia gagal dan ia dihajar. Singkat kata singkat cerita, suku Haliba tertangkap dan mereka pun sudah pasrah dan putus asa. Tiba-tiba datanglah Tang memakai sebuah kuda putih dan ratu pun bertanya kepada Tang, mengapa engkau kembali? Dan Tang pun menjawab, aku mencintaimu cie-cie. Setelah itu Tang menantang raja dari suku Tesda. Singkat kata singkat cerita, di sini mereka berdua bertarung dan Tang pun dihajar habis-habisan karena ia tak ahli dalam bertarung. Dengan keahlian seadanya, Tang pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Setelah ini diperlihatkan di layar kaca Anda suku Haliba yang sangat bahagia dan berkat keberanian Tang, Profesor Peng pun menjadi idola baru di suku Haliba. Dan di sini diperlihatkan semua penduduk melakukan acara pengorbanan dan ternyata yang dikorbankan adalah si Tang. Lah kok bisa ya, Tang yang sudah menyelamatkan suku Haliba. Jadi sudah dijelaskan oleh profesor kepada Tang bahwa ratu berhasil mengandung dan jika saat melahirkan pria yang membuat ratu punya anak itu harus dikorbankan untuk menyambut anaknya yang akan lahir. Dan ternyata ratu akan melahirkan anak dari hasil bercocok tanam saat bersama Tang. Dan sebenarnya ratu sudah memberikan kesempatan kepada Tang untuk pergi, akan tetapi Tang malah kembali. Itulah mengapa Ratu Thalia sempat berkata kepada Tang, mengapa ia harus kembali, karena sebenarnya ratu juga menyukai Tang. Tapi itulah peraturan di dalam suku ini yang harus dipatuhi. Dan film pun tamat, ending yang sangat